I like to think positively. Saya suka berpikiran secara positif. Berpikir positif ini bukan berarti kita mengabaikan hal buruk yang menimpa kita, tetapi justru malah kita memandang hal buruk tersebut dari sudut pandang yang lebih baik dan produktif. Salah satu contohnya adalah dengan bersyukur. Sadar gak sih bahwa sebenarnya kita itu bisa menanamkan mindset positif dengan bersyukur atas hal-hal yang gak selalu hal besar atau pencapaian besar. Terkadang kita lupa bahwa sebenarnya ada banyak sekali hal kecil di sekitar kita yang bisa kita syukuri. Contohnya as simple as kita masih bisa bernafas hari ini, atau kita being grateful for a cup of coffee yang kita minum pagi ini, atau bahkan being grateful for the iPad yang kita punya untuk menggarap tugas ketika laptop kita rusak. Bayangin, kalau misalnya kita mikirnya seperti ini, laptop aku lagi banget deh hari ini, nyebelin. Atau, ini kopi kemanisan deh, aku gak suka. Can you spot the difference? Ketika kita fokus pada sisi positif, itu kita telah meningkatkan level kebahagiaan kita, atau bahkan tidak menurunkan, at least tidak menurunkan level kebahagiaan kita pada hari itu, dibandingkan ketika kita fokus pada negative impacts dari hal buruk yang telah kita alami. Ketika kita memikirkan hal negatif seperti itu, kita telah mengurangi level kebahagiaan kita pada hari itu. Dan ketika kita mengulang-ulangi mindset kita yang seperti itu, ketika kita mengulang-ulangi cara pandang kita yang seperti itu, yang negatif, itu seperti kita membuang sampah di pekarangan rumah dan tidak dibersihkan. Dan ketika kita memikirkan hal-hal secara positif, itu seperti kita menanamkan bunga-bunga di pekarangan rumah yang nantinya akan mekar dengan cantik. Nah, dan juga tidak hanya dengan bersyukur saja, kita juga harus dapat memproyeksikan masa depan kita secara positif. Ketika kita memikirkan masa depan kita dengan positif, itu secara nggak langsung kita dalam hati sudah mengharapkan, sudah memikirkan, sudah manifest bagaimana diri kita akan mengalami hal tersebut. Nah, tepat saat kita memikirkan bagaimana masa depan akan berjalan, dan masa depan ini tidak harus melulu 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, tetapi bisa juga 1 jam kemudian atau seminggu kemudian. Itu ketika kita telah memikirkan bagaimana masa depan akan terjadi, itu kita secara nggak langsung udah mengaktifkan insting dalam otak kita untuk mengusahakan diri kita mengalami hal tersebut. Jadi ketika kita memikirkan suatu hal, otak dan fisik kita itu secara nggak langsung akan mendorong kita, menggiring diri kita untuk mengusahakan mendapatkan hal tersebut. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita selalu berpikiran negatif atas hal-hal yang terjadi, atas masa depan yang akan terjadi. Misalnya bagaimana presentasi nanti akan berlangsung, kita takut akan jadi gelagapan, atau kita takut laptop kita tiba-tiba nge-lag, itu bisa saja kita malah akan mengalami hal tersebut. Jadi lebih baik berpikiran positif saja terhadap masa depan yang akan kita alami. Nah, karena ketika kita memikirkan dan membicarakan bagaimana masa depan kita akan terjadi, bagaimana cara kita mengusahakan diri kita untuk mendapatkan masa depan itu kita telah memiliki level kebahagiaan yang kita pegang sendiri, dan juga kontrol atas bagaimana hidup kita nanti akan berjalan, atau bagaimana hari kita itu akan berjalan nantinya. Contoh sederhananya nih, saya pernah, agak memalukan sih, tapi ya tidak apa, saya pernah naksir satu orang, dan pada saat itu saya belum kenal sama sekali dengan dirinya, tetapi saya tertarik dengan dirinya. Saya sudah pernah membayangkan bagaimana saya akan going on dates with him, atau ya bisa dibilang ngehalu sih, tapi somehow magically beberapa minggu kemudian dia mendekati saya di saat kita memang belum kenal sebelumnya. Jadi seems stupid, tapi nggak ada salahnya juga kan untuk memikirkan bagaimana masa depan kita akan berjalan nantinya. Saya telah mencobanya dan itu beneran terjadi pada diri saya, jadi ya nggak ada salahnya. Dampak lain dari berpikir positif itu juga ada banyak, seperti yang dikatakan oleh Scheer dan Carver. Orang yang optimis terhadap masa depannya dibandingkan dengan mereka yang pesimis terhadap masa depannya akan
menghadapi masalah secara lebih produktif dan efisien. Karena orang-orang yang optimis ini akan merasa lebih mampu untuk mendapatkan ekspektasi terhadap diri mereka sendiri, untuk memenuhi ekspektasi terhadap diri mereka sendiri. Dan juga ada dampak-dampak lainnya bagi kesehatan nih. Menurut penelitian, berpikir positif dapat membuat kita less stress, less depressed, dan bahkan dapat menggiring diri kita untuk menghidupi gaya hidup yang lebih sehat. Nah, gimana? Mau berpikir positif atau negatif? It's all up to you. Itu semua terserah pada diri kalian sendiri. Tergantung bagaimana kalian ingin memiliki hidup kalian dan bagaimana kalian ingin menjalankan hidup kalian nantinya. Saya Feisha Rahma Purnomo, dan this is the magic of thinking positively.